Halo semuanya, nama gue Pandu Turandito. Gue yang gedein bisnis TikTok di Indonesia dari 5M revenue jadi 500M. We like Pandu. Di video kali ini gue bakal bahas satu case provider online course yang kualitas leads-nya naik pesat, tapi harganya jadi mahal. Gimana cara ngadepinnya? Bagaimana menjustifikasi ini ke manajemen, Mas? Case-nya kan kira-kira kayak gini. Quality leads-nya itu mungkin naik 2-3 kali lipat, tapi harga per leads-nya itu mungkin bisa jadi jauh lebih tinggi. Yang kita sama ratakan dulu pemahamannya ya. Matrix yang di awal itu mungkin kan bentuknya adalah cost per leads. Tapi di yang kedua adalah cost per quality leads. Dimana satu, kita mesti benchmark dulu nih. Yang di awal tadi, pas ketika cost per leads, itu kan ada proses untuk sampai mereka jadi quality leads. Berarti kalau misalkan contoh, mereka spend misalnya 1 juta, dapat misalnya 100 leads, artinya satu leads-nya adalah Rp10.000, quality leads-nya di proses yang pertama itu berapa? Misalnya jadi Rp50.000. Di proses yang kedua, sekarang kan langsung ngejarnya adalah cost per quality leads. Tapi yang di-track sama platform adalah langsung si event quality leads-nya. Dan misalnya setelah dijalanin berapa lama, spend 1 juta, langsung dapat 20 quality leads yang di case kedua. Artinya, 1 juta dibagi 20 sama juga sebenarnya 50.000. Jadi pertama, yang bisa langsung dicek adalah pastiin cost-nya sama atau mirip, sama result-nya sama. Terus habis itu coba dibandingin cost per quality leads-nya. Jangan-jangan sebenarnya nggak ada bedanya. Yang kedua, nah ini problem seringkali dari UMKM, mereka cuma ngitung dari cost per transaction. Nah ini kan mindset-nya dari dagang di e-commerce. Dan e-commerce juga selalu pengennya kita mengefisiensikan itu. Tapi sebenarnya semua bisnis di dunia ini itu dibentuknya dari kenaikan customer. Ada beberapa bisnis yang satu customer cuma akan beli sekali. Tapi kebanyakan bisnis itu semua dibentuknya dari penambahan customer, dan masing-masing customer itu belanja berulang-ulang. Jadi artinya kita mesti pisahin, kalau kita ngomong soal transaksi, transaksinya itu sebenarnya transaksi keberapa. Kalau itu adalah new transaction, yang artinya mereka menjadi new buyer, kita bisa hitung cost per customer acquisition-nya. Misalnya 100.000. Tapi kita juga tahu, setiap customer yang di-generate, mereka akan belanja misalnya 10 kali. Masing-masing pembelanjaan, misalnya 500.000 karena ini online course. Berarti 500.000 dikali 10, itu jadinya 5 juta. 5 juta dibandingin sama 100.000, misalkan cost per leads-nya, itu kan 50x ROI-nya atau ROAS-nya lah dari case ini kan soalnya ad spend. Setelah dari situ nanti bakalan sama tim finance mesti duduk bareng supaya ada lapisan cost lain yang mesti dihitung. Ada marketing cost, ada juga OPEX yang buat pegawainya, ada tools cost, ada infra cost, inilah fixed cost yang lainnya gitu ya. Misalkan kalau itu mau dikaitkan. Tapi intinya adalah ngitungnya itu nggak boleh cuma berhenti di cost per transaction, tapi mesti dipecah. Cost of customer acquisition sama lifetime value-nya dari si customer ini. Dan kayak gini sebenarnya pola berpikir bisnis yang sehat. Contohnya kayak Starbucks gitu ya. Lifetime value dari customer mereka on average global itu bisa sampai $14,000, 200 juta per customer. Kalau mereka punya 200 juta per customer dan customernya ada berapa puluh juta di dunia ini, mereka makanya bisa ambil real estate, invest di sana, bisa pasang furniture yang bagus, interior yang bagus ya karena per customernya harganya segitu. Karena jadi dengan kita punya lifetime value dari masing-masing customer sehat, kita juga bisa lebih leluasa untuk nyari customernya kayak apa dan nggak harus ngerasa setiap kali transaksi harus cuan karena ada banyak cara untuk ngasihin transaksi di luar dari iklan. Mindset yang salah itu kalau kita hanya bergantung sama iklan, jadinya kita kecanduan dan berpikir kalau semua transaksi harus datang dari iklan, padahal it's not true. Itu artinya bisnis lu sebenarnya nggak sehat. Cara ngitung lifetime value-nya gimana, Mas? Lifetime value, kita mesti definisin dulu apa yang namanya value. Karena value itu masing-masing bisnis akan beda. Biasanya yang simple adalah revenue. Jangan sampai GMV, jangan sampai cuma sales doang, tapi at least sampai duit yang masuk ke perusahaan, yaitu revenue. Dan akan lebih sehat lagi kalau misalkan udah bisa sampai margin, apalagi contribution margin. Jadi itunya yang mesti di-define bareng-bareng. Contoh, kalau misalkan perusahaan lu adalah SaaS company, yang dimana cost buat lu good sold-nya lah katakanlah, itu relatif jauh lebih murah. Revenue lu mungkin percentage-nya marginnya gede banget. Jadi mungkin bisa sampai 80-90%. Makanya biar simple, hitung aja udah langsung revenue-nya daripada masih dikali sama 87% atau 91% gitu, mendingan udah langsung simple. Cuma buat bisnis-bisnis yang misalkan e-commerce, SKU-nya banyak, margin per masing-masing produk banyak, karena supplier-nya juga banyak, terus habis itu lebih kompleks, itu yang mesti lebih diotomasikan. Dan dari
dari situ pun juga sebenarnya nanti ada tekniknya juga untuk bisa increase profitnya dari sana. Tapi buat ngitung lifetime value, habis lu definisikan value-nya, sebenarnya lu cuma perlu nge-track dari satu customer ini tadi, dia ke depannya ngasilin berapa kali transaksi. Masing-masing average transaksinya itu berapa, dan simpelnya tinggal lu kali aja karakteristik tertentu. Lu udah tahu langsung at that moment, kira-kira dia bakal ngasilin lu berapa ke depannya. Karena lu udah punya data historical yang sebelum-sebelumnya. Tapi sebenarnya untuk ngitung per customer-nya itu simple banget, tinggal ditambahin aja value-nya per transaction itu tadi selama dia menjadi customer. Simpelnya, contoh kita ambil bisnis yang ya on average dia bertahan selama 10 tahun misalnya. Kalau mau dihitung, ya kita bisa langsung hitung 10 tahun ke depan. Atau kalau mau lebih realistisnya aja deh mas, ya kita hitung tahun pertamanya aja. Jadi cost of customer acquisition misalkan 100.000 itu tadi, dan dalam 1 tahun pertama, karena orangnya dari source ini, itu biasanya lebih niat belajar, dan profilnya dia misalnya 35 ke atas, white collar, artinya duitnya ada, terus habis itu posisinya udah manager, dia sekarang di finance, dia ngambil course digital marketing. Berarti artinya dia ada kecenderungan pengen segera upskill supaya bisa perform di role yang baru karena gajinya lebih menjanjikan misalnya. Dan dari tipe customer seperti ini kita tahu selama setahun ke depan dia bakal ambil 5 course on average. Dari situ aja kita langsung tahu. Dan course ini harganya misalkan 2 juta per course ya misalnya. 10 juta tuh lifetime value-nya selama 1 tahun. Terus habis itu on average. Karena itu dari historical. Jadi ini nggak hanya sekedar potensi aja. Tapi on average ya udah segitu secara historical. Dan artinya kalau kita dapetin harganya cuma 100.000 itu untung cuma 100 kali lipat. Sebenarnya simple itu. Cuma of course itu kan on average. Nantinya mesti supaya bisa dibikin lebih akurat, bisa dioptimize, customer ini mesti kita segmentasi. Karena lifetime value-nya akan beda-beda sebenarnya. Jadi apakah strategi high CPR, high quality ini layak untuk dilanjutkan atau lebih baik balik ke strategi sebelumnya, low CPR, low quality? Tergantung dari kesiapan tim operasional lu, atau tergantung juga dari seberapa lancar ya funnel lu ke belakang. Kalau misalkan funnel lu udah very efficient untuk nge-proses leads-nya supaya mereka jadi qualified sampai akhirnya mereka closing, mendingan lo ambil volume. Karena operational burden-nya di belakang ini, leads masuk, itu kan nggak tiba-tiba mereka langsung convert. Kan masih ada prosesnya. Nah, yang mahal tuh ini nih, prosesnya ini. Apalagi kalau lu nggak tahu caranya. Cuma kalau misalkan ini sudah lu tahu caranya, udah lu iterate selama misalkan 2 tahun, dan lu udah nemu formulanya, dan habis itu lu juga tahu nih yang masuk mesti kayak gimana supaya ini tuh lancar, itu udah kayak mesin. Dan perusahaan dimanapun, selama tidak perlu kreativitas, dia akan replace itu jadi mesin. Itu udah pasti. Atau dicari resource yang jauh lebih murah. Ya itu udah pasti. Karena dia mau meningkatkan profit. Tapi syaratnya untuk bisa itu terjadi, ininya udah mesti proven prosesnya nih tadi tengah. Nah kalau misalkan udah proven, either diganti mesin atau diganti labor yang jauh lebih murah, resultnya akan tetap sama. Karena dia udah jalanin step by stepnya. Kalau lu udah punya ini, mendingan main volume. Cuma kalau misalkan belum ada caranya, jauh lebih masuk akal untuk ngitungnya dari cost per customer acquisition itu tadi. Karena dari situ, lu pengen mengoptimalin hasil yang sama. Ini leads, ini customer. Ada proses dari sini sampai sini. Lu jadi termotivasi untuk fix. Nggak cuma ini, tapi lu juga fix ini. Kalau misalkan lu fokus di sini, fokus di customer ya. Customer acquisition cost-nya tadi. Misalkan sekarang harganya 500.000, lu set target buat tahun depan misalnya. Gue mau harganya jadi 200.000. Nah, prosesnya di mana nih? Yang bikin supaya harganya beneran bisa turun dari 500 jadi 200. Salah satu misalnya optimize adalah di prosesnya sini. Satu, operational burden lu jadi nggak gitu besar karena lu memang mengoptimalkan untuk hasil yang emang mereka udah sampai udah closing. Sambil lu juga cari cara cost per leads lu supaya bisa lebih dekat sama cost per customer acquisition lu. Gitu. Dan prosesnya untuk merubah dari leads jadi customer, itu lu bisa termotivasi untuk lu optimize terus. Ini leads, ini customer. Yang lu bilang quality lebih tinggi itu adalah quality leads. Sekarang quality leads-nya di mana nih? Karena akan beda-beda. Apakah lebih dekat ke leads atau lebih dekat ke customer? Selama ini lebih dekat ke customer, karena lu udah ketemu kriterianya. Kalau misalkan dia udah sampai quality, wah ini high chance deh, dia langsung jadi customer gitu ya. Kalau misalkan benar di sini, mendingan lu ngurus ini. Kenapa? Jarak ini nih jadi pendek. Mendingan lu optimize langsung ke sini, tapi lebih mahal. Jadi lu nge-saving jarak dari sini ke sini. Tapi kalau misalkan dia masih di depan sini, ya artinya operational burden lu ini masih siap nih. Karena ini kan nggak otomatis untuk mereka jadi sini. Either lu nurturing, quality leads ini menjadi lebih higher quality, atau lu ada orang yang bantu edukasi supaya dia juga jadi lebih dekat ke sini, sampai akhirnya gue. Nah, itu aja. Sekarang tim lu di mana? Kalau misalkan tim lu banyakan adminnya, nggak ngerti, mendingan lu ambil sini. Jadi lu terima aja deh tuh high per quality leads yang lebih tinggi, tapi closingnya gampang. Tapi kalau misalkan lu punya sales agent dan sales agent jago, tahu caranya untuk bisa, oke, leads-nya nggak terlalu qualified pun, gue tahu caranya untuk bikin qualified. Dari qualified, gue tahu caranya untuk closing. Ya mendingan lu ambil yang ini.
Dan orang sales agent lu bisa lu kasih variable compensation kan. Jadi dia juga align sama goal marketing juga atau goal bisnis. Oke, di video kali ini kita udah lihat dan udah bahas satu case di mana ada ads yang menghasilkan jenis leads yang berbeda-beda dari segi kualitasnya, dan gimana kita seharusnya berpikir untuk ngembangin bisnis kita, dan kita tidak bisa hanya bergantung sama satu metrik aja, yang dimana itu biasanya dilihat dari efisiensi dari sebuah transaksi. Kita sebenarnya juga bisa ngelihat dari efisiensi untuk kita mendapatkan customer dan gimana caranya kita upsell customernya supaya lifetime value dari masing-masing customer bisa terus bertambah dan kita makin cuan.